Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada as-salamul khassah. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan muncul salam hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi salamul khassah, salam hanya untuk orang tertentu. Di masa Rasul, atas nama kenal tidak kenal, kalau dia Islam tetap Assalamualaikum. Ketemu dimanapun, dari kabilah fulan, pertanyaannya, kalian dari mana, siapa kalian? Jawaban mereka bukan suku, jawaban mereka, nahnu muslimun, kami orang Islam. Begitu mendengar orang Islam, baru pertama kenal di situ, langsung Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal tidak kenal, salam diucapkan. Hari ini Ibnu Mas'ud menjelaskan berikutnya, nanti akan datang tanda-tanda mau kiamat, orang hanya memberi salam kepada yang dia kenal, dan dia tidak lagi memberi salam kepada orang Islam yang dia tidak kenal. Dulu tidak berlaku itu, salam ke orang Islam siapapun dia beri salam. Hari ini Masya Allah, apa yang dikabarkan Rasulullah terjadi. Kita kasih salam Pak kalau kita saling kenal. Assalamualaikum. Bisa kenal, enggak kenal nama, okey, tapi kenal wajah, kita beri salam. Tapi kalau enggak kenal, di jalan dikasih salam, Assalamualaikum, kita akan aneh melihat dia. Kita akan tanya duluan, Soroh, siapa ya? Kenal di mana ya? Jadi kita kadang-kadang menganggap sampai ada kalimat ikut sok akrab ya. Sok akrab ibegah dan yang bisalim. Padahal tuntunannya kenal tidak kenal suruh beri salam. Kenal tidak kenal suruh jawab salam. Begitulah rahim merenggang. Rahim merenggang. Hari ini sesama kita apa? Sedikit ada masalah agama, kita jadikan sebagai seakan-akan cukup menjadi alasan untuk memutuskan hubungan di antara kita. Hanya gara-gara urusan kunut putus hubungan saudara. Padahal kunut tidak berdosa, yang tidak kunut tidak berdosa. Dalam fikih sepakat ulama menyatakan kunut itu adalah sunnah, bukan rukun. Yang berkunut tetap sah salat, yang tidak berkunut pun tetap sah salat. Dalam literatur mazhab, dua mazhab suruh berkunut, dua mazhab tidak suruh berkunut. Yang suruh berkunut siapa? Mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i. Bedanya di mana? Imam Malik mengatakan kunut itu lebih bagus sebelum rukuk. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan kunut tempatnya setelah rukuk. Itu ketika bangkit dari rukuk, i'tidal baru kunut. Imam Malik menyuruh kunut sebelum rukuk. Tapi sama-sama menyunahkan kunut. Yang tidak berkunut siapa? Imam Hanafi, Imam Hambali. Mereka tidak menyunahkan kunut. Dan semua punya hadis masing-masing. Dan Imam Syafi'i ketika mengunjungi tempat Imam Hanafi yang tidak berkunut, beliau disuruh jadi imam. Karena murid-murid Hanafi ini tahu bahwa ini yang datang adalah ulama yang terbesar di zaman itu. Imam Hanafi sudah lama meninggal, karena Imam Syafi'i lahir di tahun Imam Hanafi meninggal. Disuruh jadi imam salat subuh, Imam Syafi'i tidak berkunut. Lalu murid-murid Hanafi bertanya, kenapa engkau tidak berkunut wahai imam? Lalu beliau menjawab, aku menghargai pendapat guru kita, iaitu Imam Hanafi. Padahal beliau tidak sempat bertemu dengan Imam Hanafi. Dihormatinya, dihargainya, tidak berkunut. Imam Hambali ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, bagaimana hukum kalau kita berada di belakang imam yang berkunut? Karena Imam Hambali tidak berkunut. Lalu murid-murid Imam Hambali bertanya, bagaimana kalau kita sembahyang di belakang imam yang berkunut? Apa kata Imam Hambali? Berkunutlah bersama mereka. Kunutlah bersama mereka. Nyan Pak, lihat bagaimana orang-orang yang begitu bijaksana, tidak ada mempaki-paki, tidak ada caci maki. Hari ini Masya Allah, urusan itu jadi pemutus silaturahim. Padahal tidak berdosa tinggalkan atau berkunut, tidak berdosa. Oh, mau mengikuti mazhab Syafi'i, silakan, tidak ada masalah. Oh, sekali-sekali ketemu dengan imam yang tidak berkunut, jangan dijadikan sebagai musuh, jangan di blacklist. Inilah seharusnya agama dipelihara. Urusan cabang cukup jadikan pengetahuan. Kecuali sesat. Kalau sudah sesat, itu sudah berhak kita habisi. Masa sesat Pak, waktu kita tanya ada solat, hana sembahyangnya hana, nya hambo ju, ina naju hambo. Tapi kalau model-model cabang, ya, kita melihat
urusan lipat tangan, kemudian mungkin kita tidak membaca tentang bagaimana perbandingan mazhab, ya. Itu dalam mazhab Hanafi malah doa iftitah itu malah makruh dibaca. Doa iftitah makruh, Pak. Ya, kan aneh lagi itu. Tapi sesatkah? Tidak. Nah, jadi kalau begitu jangan sampai terjadi masalah ini, karena Allah akan memanjangkan bala kepada kita.